Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Ekonomi. Pada video kali ini, kita akan mempelajari salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi, yaitu penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi yang membahas mengenai keseimbangan pasar, fungsi biaya dan pendapatan, break-even point atau BEP, dan kurva indiferen. Yuk kita mulai! Sebelum itu, perkenalkan kami tim penyusun pada video kali ini, Cinta Nazwa Sofia, Duna Melianda Fitri, Safina Anggraini, Miftahul Jannah, Sabrina Keasha Aurelia Putri, Muhammad Miftah Farid, dan Suci Rohayati. Baik, langsung saja yang pertama kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar, yaitu ketika permintaan sama dengan penawaran maka akan terjadi keseimbangan pasar. Perpotongan keduanya akan menghasilkan kuantitas keseimbangan Q equilibrium dan harga keseimbangan P equilibrium dengan persamaan keseimbangan pasar PD sama dengan PS atau QD sama dengan QS, di mana PD adalah harga barang atau jasa yang diminta, PS adalah harga barang atau jasa yang ditawarkan, QD adalah jumlah jasa atau barang yang diminta, QS adalah jumlah jasa atau barang yang ditawarkan. Berikut ini kurva keseimbangan pasar, yakni Q equilibrium dan P equilibrium merupakan titik keseimbangan pasar. Agar bisa memahami materinya dengan baik, langsung saja kita ke contoh soal keseimbangan pasar berikut. Jika diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran yakni QD sama dengan 9P kuadrat, QS sama dengan P kuadrat dan plus 2P min 3, carilah jumlah dan harga keseimbangan pasar dari fungsi tersebut dan sertakan gambar kurvanya. Selanjutnya, ke penyelesaian diketahui QD sama dengan 9 min P kuadrat, QS sama dengan P kuadrat plus 2P min 3. Langsung saja masukkan ke rumus QD sama dengan QS, 9 min P kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2P min 3. 9 plus 3 sama dengan P kuadrat plus P kuadrat plus 2P. 0 sama dengan 2P kuadrat plus 2P min 12, atau bisa ditulis dengan 2P kuadrat plus 2P min 12 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari nilai P 1,2, masukkan ke rumus kuadrat sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min 2 plus minus akar 2 kuadrat min 4 kali 2 kali min 12 per 2 kali 2 sama dengan min 2 plus minus akar 4 plus 96 per 4 sama dengan min 2 plus minus akar 100 per 4. P 1,2 sama dengan min 2 plus minus 10 per 4. Kemudian kita cari nilai P1 dan P2 nya. P1 sama dengan min 2 plus 10 per 4 sama dengan 8 per 4. P1 sama dengan 2. P2 sama dengan min 2 min 10 per 4 sama dengan min 12 per 4. P2 sama dengan min 3. Tidak memenuhi karena harga tidak mungkin bernilai negatif. Kemudian kita substitusikan nilai P ke salah satu fungsi. QD sama dengan 9 min P kuadrat, 9 min 2 kuadrat sama dengan 9 min 4. Q sama dengan 5. Jadi harga dan jumlah keseimbangan pasarnya yaitu E 5,2. Kemudian kita menentukan titik koordinat fungsi permintaan dan fungsi penawaran. QD sama dengan 9 min P kuadrat. Jika P sama dengan 0, maka QD sama dengan 9 min P kuadrat sama dengan 9 min 0 kuadrat sama dengan 9. Jadi titik koordinatnya adalah 9,0. Nah, jika QD sama dengan 0, maka QD sama dengan 9 min P kuadrat, 0 sama dengan 9 min P kuadrat, P sama dengan akar 9, P sama dengan 3, jadi titik koordinatnya adalah 0,3. Kemudian QS sama dengan P kuadrat plus 2P min 3. Jika QS sama dengan 0, maka QS sama dengan P kuadrat plus 2P min 3, 0 sama dengan P kuadrat plus 2P min 3, 0 sama dengan dalam kurung P min 1 dikali dalam kurung P plus 3. Nah, untuk nilai P sama dengan 1 dan P sama dengan min 3. Kemudian untuk yang min 3 itu tidak memenuhi karena harga tidak mungkin bernilai negatif. Jadi kita ambil nilai yang P sama dengan 1 dan untuk titik koordinatnya 0,1.
Setelah mengetahui jawabannya, langsung saja kita gambarkan kurvanya dari titik koordinat yang telah kita cari sebelumnya, sehingga didapatkan titik koordinat 0,3 dan 0,9 merupakan titik koordinat dari fungsi permintaan QD sama dengan 9 dikurangi P kuadrat, dan 0,1 merupakan titik koordinat fungsi penawaran QS sama dengan P kuadrat ditambah 2P dikurangi 3. Kemudian titik koordinat 5,2 merupakan titik keseimbangan pasarnya dari persamaan 2P kuadrat ditambah 2P dikurangi 12. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keseimbangan pasar setelah pajak. Adanya pajak dan subsidi akan mempengaruhi kurva penawaran. Jika suatu produk dikenakan pajak, maka yang terjadi adalah kurva penawaran akan bergerak, yaitu bergeser ke arah kiri atas yang akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang ditawarkan oleh penjual dan turunnya jumlah barang atau jasa. Pajak persatuan mengubah fungsi penawaran dengan persamaan berikut. QST sama dengan F dikali dalam kurung P dikurangi P tutup kurung, atau PST sama dengan F dikali Q ditambah T, di mana PST adalah harga jasa atau barang yang ditawarkan setelah pajak. QST ialah jumlah jasa atau barang yang ditawarkan setelah pajak. T adalah pajak persatuan. Berikut merupakan contoh kurva keseimbangan pasar setelah pajak. Garis vertikal menggambarkan P atau price atau harga, sedangkan garis horizontal menggambarkan Q atau kuantitas. Setelah diketahui titik koordinat keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak, maka selanjutnya adalah menarik garis mulai dari garis P atau price kiri atas menuju kanan bawah. Lalu tarik garis dari kiri bawah ke arah kanan atas melalui titik koordinat yang sudah ada. Pada dua garis yang telah terbentuk menunjukkan bahwa adanya pergeseran garis ke kiri atas akibat adanya pengenaan pajak yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga yang ditawarkan oleh penjual dan turunnya jumlah barang atau jasa. Garis yang mulai dari kiri atas sampai ke kanan bawah menggambarkan QB atau kuantitas barang yang diminta. Kemudian garis ini adalah garis yang menggambarkan QS atau kuantitas barang yang ditawarkan sebelum pajak. Dan yang terakhir, garis ini menggambarkan QST atau kuantitas barang yang ditawarkan setelah pajak. Kemudian kita beralih pada contoh soal keseimbangan pasar setelah pajak. Di suatu pasar, fungsi permintaan dan penawaran sebuah barang diketahui PD sama dengan 100 dikurangi Q kuadrat dan diketahui PS sama dengan 2Q ditambah 10. Pemerintah kemudian memberlakukan pajak yang ditanggung oleh produsen sebesar Rp5 per item. Tentukan kuantitas dan harga keseimbangannya baik sebelum pajak maupun setelah pajak dan gambarkan kurvanya. Berikut penyelesaian dari contoh soalnya. Diketahui PD sama dengan 100 dikurangi Q kuadrat, PS atau harga barang yang ditawarkan sama dengan 2Q dikurangi 10, dan pajak sama dengan Rp5 per unit. Pertama, kita perlu mengetahui titik koordinat keseimbangan pasar sebelum pajak menggunakan rumus PD sama dengan PS. Lalu kedua fungsi yang sudah diketahui dimasukkan dalam rumus, maka terdapat 100 dikurangi Q kuadrat sama dengan 2Q ditambah 10. Selanjutnya pindahkan fungsi yang ada di ruas sebelah kiri ke ruas sebelah kanan, sehingga didapatkan 0 sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q ditambah 10 ditambah 100. Kemudian 0 sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q dikurangi 90. Setelah diketahui fungsi dari persamaannya, maka selanjutnya adalah memasukkan pada rumus kuadrat, yakni Q1, 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Lalu fungsi yang sudah diketahui sebelumnya dimasukkan pada rumus kuadrat tersebut, maka didapat sama dengan min 2 plus minus akar 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali 90 per 2 dikali 1 sama dengan min 2 plus minus akar 4 ditambah 360 per 2 sama dengan min 2 plus minus akar 364 per 2.
Setelah diketahui fungsi kuadrat Q1, 2, selanjutnya kita mencari Q1 dan Q2 nya dengan cara Q1 sama dengan min 2 plus minus akar 364 per 2 sama dengan min 2 ditambah akar 364 atau 19,1 per 2 sama dengan 8,5 atau sama dengan 9. Kemudian Q2 sama dengan min 2 plus minus akar 364 per 2 sama dengan min 2 dikurangi akar 364 atau 19,1 per 2 sama dengan min 10,5. Karena Q2 bernilai negatif maka Q2 tidak memenuhi. Selanjutnya dari Q1 yang telah diketahui maka disubstitusikan pada fungsi P sama dengan 2Q ditambah 10 sama dengan 2 dikali 9 yang berasal dari Q1 ditambah 10 sama dengan 28. Maka dari Q1 dan P didapatkan ES atau keseimbangan pasar sama dengan 9,28. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengetahui titik koordinat keseimbangan pasar setelah pajak. Diketahui persamaan PST atau harga barang yang ditawarkan setelah pajak sama dengan 2Q ditambah 10 ditambah 5. 5 ini merupakan besaran pajak yang diketahui sama dengan 2Q ditambah 15. Kemudian menggunakan rumus PD sama dengan PST. Dari persamaan yang sudah diketahui sebelumnya disubstitusi pada rumus di atas. Kemudian diketahui 100 dikurangi Q kuadrat sama dengan 2Q ditambah 15. Lalu dipindahkan ke ruas kanan sehingga 0 sama dengan Q kuadrat dikurangi 2Q ditambah 15 dikurangi 100. Kemudian 0 sama dengan Q kuadrat ditambah 2Q dikurangi 85. Lalu dari persamaan yang telah didapat kemudian memasukkan pada rumus kuadrat yakni Q1 2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Lalu dimasukkan fungsi persamaan yang sudah didapat pada fungsi kuadrat tersebut sehingga didapat sama dengan min 2 plus minus akar 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1 dikali min 85 per 2 dikali 1 sama dengan min 2 plus minus akar 4 ditambah 340 per 2 sama dengan min 2 plus minus akar 344 per 2. Kemudian mencari Q1 dan Q2 melalui persamaan dari fungsi kuadrat tersebut adalah dengan cara Q1 sama dengan min 2 plus minus akar 344 per 2 sama dengan min 2 ditambah akar 344 atau 18,5 per 2 sama dengan 8,3 atau sama dengan 8. Kemudian Q2 sama dengan min 2 plus minus akar 344 per 2 sama dengan min 2 dikurangi akar 344 atau 18,5 per 2 sama dengan 10,3. Karena Q2 bernilai negatif maka Q2 tidak memenuhi. Selanjutnya Q1 yang telah diketahui maka disubstitusikan pada fungsi P sama dengan 2Q ditambah 15 sama dengan 2 dikali 8 yang berasal dari Q1 ditambah 15 sama dengan 31. Maka dari Q1 dan P didapatkan ES atau keseimbangan pasar sama dengan 8,31. Selanjutnya kita akan mencari titik potong dari persamaan fungsi permintaan dan fungsi penawaran yang sudah diketahui, yakni PD sama dengan 100 dikurangi Q kuadrat. Jika Q sama dengan 0, maka PD sama dengan 100 dikurangi Q kuadrat sama dengan 100 dikurangi 0 kuadrat. Maka diketahui titik potong PD sama dengan 0,100. Kemudian jika P sama dengan 0 maka PD sama dengan 100 dikurangi Q kuadrat sama dengan 100 dikurangi Q kuadrat.
Lalu Q kuadrat dipindah ke ruas kiri menjadi Q kuadrat sama dengan 100. Q sama dengan akar 100. Maka diketahui titik potong QD sama dengan 10,0. Selanjutnya kita akan mencari titik potong dari persamaan fungsi penawaran yang sudah diketahui, yakni PS sama dengan 2Q ditambah 10. Jika Q sama dengan 0, maka PS sama dengan 2Q ditambah 10 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 10 sama dengan 10. Maka diketahui titik potong PS sama dengan 0,10. Kemudian kita mencari titik potong dari fungsi penawaran setelah pajak, yaitu PST sama dengan 2Q ditambah 15. Jika Q sama dengan 0, maka PST sama dengan 2Q ditambah 0 sama dengan 2 dikali 0 ditambah 15 sama dengan 15. Maka diketahui titik potong fungsi penawaran setelah pajak adalah 0,15. Selanjutnya, kita gambarkan kurvanya dari titik koordinat yang telah kita cari sebelumnya. Dari titik koordinat yang sudah kita cari, kemudian digambarkan pada kurva yang telah kita buat, sehingga didapatkan titik koordinat 9,28 yang merupakan titik koordinat keseimbangan pasar sebelum pajak dari persamaan PS sama dengan 2Q ditambah 10 dan titik koordinat 8,31 yang merupakan titik koordinat keseimbangan pasar setelah pajak dari persamaan PST sama dengan 2Q ditambah 15. Kemudian untuk titik potong dari persamaan PD sama dengan 100 dikurangi Q kuadrat pada titik potong 10,100 yang telah diketahui sebelumnya. Selanjutnya yaitu keseimbangan pasar setelah subsidi, di mana subsidi merupakan bantuan dari pemerintah kepada produsen yang mengakibatkan bergesernya kurva penawaran ke kanan bawah, sehingga pergeseran ini mengakibatkan turunnya harga barang atau jasa dan naiknya jumlah barang atau jasa, sehingga dapat ditemukan rumus keseimbangan pasar setelah subsidi seperti pada berikut ini. PSS sama dengan fungsi P ditambah S atau PSS sama dengan fungsi Q dikurangi S, di mana PSS ialah harga suatu barang atau jasa yang ditawarkan setelah subsidi, sedangkan QSS ialah jumlah suatu barang atau jasa yang ditawarkan setelah subsidi dan S adalah subsidi persatuan. Berikut ini merupakan contoh kurva keseimbangan pasar setelah subsidi, di mana garis vertikal menggambarkan price atau harga dan garis horizontal menggambarkan quality atau kuantitas. Setelah kita mengetahui titik koordinat dari keseimbangan pasar sebelum subsidi dan sesudah subsidi, maka titik koordinat tersebut kita tarik garis dari garis P menuju ke garis Q, di mana garis tersebut merupakan quality of demand atau jumlah suatu barang atau jasa yang diminta. Selanjutnya kita tarik garis dari sisi kiri bawah ke arah sisi kanan atas melalui titik koordinat yang sudah kita ketahui. Dapat kita lihat bahwa garis yang berada pada sisi atas itu merupakan garis keseimbangan pasar sebelum adanya subsidi, kemudian garis yang di bawahnya itu termasuk garis keseimbangan pasar setelah adanya subsidi. Dapat kita lihat bahwa pada garis tersebut mengalami pergeseran ke arah kanan bawah yang menyebabkan turunnya harga barang atau jasa dan naiknya jumlah barang atau jasa. Kemudian kita beralih ke contoh soal sebuah pasar memiliki fungsi permintaan dan fungsi penawaran, yakni diketahui PD sama dengan 50 dikurangi Q kuadrat dan PS sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 5. Jika pemerintah memberi subsidi sejumlah Rp3 per item barang yang diproduksi, tentukan harga serta kuantitas keseimbangannya baik sebelum maupun sesudah subsidi, serta gambarkan kurvanya. Kita lanjut ke penyelesaian contoh soal sebelumnya. Diketahui PD sama dengan 50 dikurangi Q kuadrat, sedangkan PS sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 5 dan S atau subsidi sebesar 3. Pertama-tama kita temukan dulu titik koordinat keseimbangan pasar sebelum subsidi menggunakan rumus PD sama dengan PS. Selanjutnya kita masukkan fungsi PD dan fungsi PS yang sudah kita ketahui, yaitu 50 dikurangi Q kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah 4Q ditambah 5. Kemudian 50 dikurangi Q kuadrat dikurangi Q kuadrat dikurangi 4Q dikurangi 5 sama dengan 0. Kemudian 50 dikurangi 2Q kuadrat dikurangi 4Q dikurangi 5 sama dengan 0,45
dikurangi 2Q kuadrat dikurangi 4Q sama dengan 0,45, itu dihasilkan dari 50 dikurangi 5. Kemudian dari hasil tersebut kita bagi dengan min 1 sehingga menjadi 2Q kuadrat ditambah 4Q min 45 sama dengan 0, dimana 2Q kuadrat merupakan A plus 4Q merupakan B dan min 45 merupakan C. Kemudian kita lanjut ke rumus berikutnya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2 dikali A. Kemudian kita masukkan hasil persamaan PD sama dengan PS ke dalam rumus tersebut. Min 4 plus minus akar 4 kuadrat dikurangi 4 dikali 2 dikali min 45 per 2 kali 2. Kemudian kita jumlahkan sehingga menjadi min 4 plus minus akar 16 dikurangi buka kurung min 360 tutup kurung per 4. Kemudian kita jumlahkan lagi. Nah, akar 376 ini kita sederhanakan sehingga menjadi 19,39. Jadi hasilnya yaitu 4 ditambah min 19,39 per 4 dari persamaan yang sudah kita ketahui tadi. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari Q1 terlebih dahulu. Q1 sama dengan min 4 ditambah 19,39 per 4 sama dengan 3,85, yang berarti dia hasilnya memenuhi. Kemudian kita mencari Q2. Q2 sama dengan min 4 dikurangi 19,39 per 4 sama dengan min 5,85 yang hasilnya tidak memenuhi. Selanjutnya kita mencari PD. PD sama dengan 50 dikurangi 2 kurung 3,85 tutup kurung kuadrat sama dengan 35,19 sama dengan 35. Jadi hasil dari keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu 35. Setelah kita mengetahui keseimbangan pasar sebelum subsidi, sekarang kita lanjut untuk mencari keseimbangan pasar setelah subsidi. Diketahui PD sama dengan 50 min Q kuadrat, sedangkan PSS sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 5 min 3. Kemudian kita masukkan rumusnya, yaitu PD sama dengan PSS. PD yaitu 50 min Q kuadrat, sedangkan PSS nya yaitu Q kuadrat plus 4Q plus 5 min 3. Kemudian kita pindahkan ke ruas sebelah kiri sehingga 50 min Q kuadrat min 4Q 2 sama dengan 0,50 min 2Q kuadrat min 4Q min 2 sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan sehingga menjadi 48 min 2Q kuadrat min 4Q sama dengan 0. Nah, kemudian kita bagi dengan min 1 sehingga menghasilkan 2Q kuadrat plus 4Q dikurangi 48 sama dengan 0. Kita lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4 dikali A dikali C per 2 dikali A sama dengan min 4 plus minus akar 4 kuadrat min 4 kali 2 kali min 48 per 2 kali 2 sama dengan min 4 plus minus akar 16 dikurangi buka kurung min 384 tutup kurung per 4. Kemudian kita jumlahkan sehingga menjadi min 4 plus minus akar 400 per 4. Kemudian kita sederhanakan sehingga hasilnya menjadi min 4 ditambah min 20 per 4. Selanjutnya kita mencari Q1 terlebih dahulu. Q1 sama dengan min 4 ditambah 20 per 4 sama dengan 4, yang berarti dia hasilnya memenuhi. Kemudian kita cari Q2 sama dengan min 4 dikurangi 20 per 4 sama dengan min 6, dimana hasilnya tidak memenuhi. Selanjutnya kita mencari PD sama dengan 50 4 kuadrat sama dengan 50 dikurangi 16 sama dengan 34. Jadi hasil dari keseimbangan pasar setelah subsidi yaitu 34,4. Untuk membuat kurva, kita mencari titik potongnya terlebih dahulu. Yang pertama kita mencari titik potong PD.
PD sama dengan 50 min Q kuadrat. Kemudian kita misalkan jika Q sama dengan 0, maka PD sama dengan 50 min Q kuadrat sama dengan 50 min 0 kuadrat sama dengan 50. Jadi titik potong PD yaitu 0,50. Selanjutnya kita mencari titik potong P. Kita misalkan jika P sama dengan 0, maka PD sama dengan 50 min Q kuadrat, 0 sama dengan 50 min Q kuadrat. Kemudian kita pindah ruaskan sehingga menjadi Q kuadrat sama dengan 50. Q sama dengan angka 50 karena pangkatnya berpindah ruas. Q sama dengan 7,5, maka titik potong P sama dengan 7,5,0. Selanjutnya kita mencari titik potong PS sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 5. Kita misalkan jika Q sama dengan 0, maka PS sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 5 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 5 sama dengan 5. Jika titik potong PS sama dengan 0,5, selanjutnya yaitu mencari titik potong PSS sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 2. Kita misalkan jika Q sama dengan 0, maka PSS sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 2 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2. Jadi titik potong PSS yaitu 0,2. Sekarang kita beralih pada gambar kurva keseimbangan pasar setelah subsidi. Yang pertama, kita masukkan dulu titik koordinat PS atau keseimbangan pasar sebelum subsidi yaitu 35,3,85. Selanjutnya kita masukkan PSS atau keseimbangan pasar setelah adanya subsidi yaitu 34,4. Selanjutnya kita masukkan titik koordinat PD yaitu 0,50 dan titik koordinat Q yaitu 7,1,0. Selanjutnya kita tarik garis dari angka 50 ke 7 sehingga membentuk garis melengkung yang merupakan hasil dari titik potong PD sama dengan 50 min Q kuadrat. Kemudian kita tarik garis lagi dari titik koordinat 5 melalui titik koordinat PS atau sebelum subsidi. Dan kita tarik lagi dari angka 2 melalui titik koordinat PSS sehingga dapat kita lihat pada garis tersebut mengalami pergeseran dari kanan atas bergeser menjadi ke kiri bawah. Pergeseran tersebut mempengaruhi turunnya harga barang atau jasa dan naiknya jumlah barang atau jasa. Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi biaya. Fungsi biaya menunjukkan hubungan antara kuantitas barang yang diproduksi dengan biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Secara umum, fungsi biaya dinyatakan sebagai C dalam kurung Q. Artinya, biaya total perusahaan bergantung dari jumlah barang Q yang diproduksi. Berikut ini adalah jenis-jenis biaya yang biasa dipakai dalam perusahaan, terdiri dari biaya tetap atau biasa disebut dengan FC. Nah, untuk FC itu sama dengan K, di mana K merupakan konstanta dan yang kedua adalah biaya variabel atau biasa disebut dengan VC, yang dimana VC itu sama dengan F dalam kurung Q. Selanjutnya yaitu ada biaya total atau biasa disingkat TC, yakni penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Nah, TC ini sama dengan C sama dengan VC atau variable cost ditambah FC atau fixed cost sama dengan F dalam kurung Q plus K. Selanjutnya ada biaya marginal biasa disingkat FC, di mana FC sama dengan delta J per delta Q. Kemudian biaya rata-rata AC, AC sama dengan C per Q. Kemudian biaya tetap rata-rata atau biasa disebut AFC, di mana AFC sama dengan VC dibagi Q sama dengan K dibagi Q. Selanjutnya biaya variabel rata-rata atau AVC, di mana rumus AVC sama dengan VC dibagi Q sama dengan fungsi Q dibagi Q. Contoh untuk biaya total yang dimodelkan fungsi kuadrat TC sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ ditambah C. Maka biaya tetap atau FC sama dengan C, biaya variabel atau VC sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ, biaya rata-rata atau AC sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ ditambah C dibagi Q sama dengan AQ ditambah B ditambah C dibagi Q. Biaya tetap rata-rata atau AFC sama dengan FC dibagi Q sama dengan C dibagi Q. Untuk biaya variabel rata-rata atau AVC sama dengan VC dibagi Q sama dengan AQ kuadrat ditambah BQ dibagi Q sama dengan AQ ditambah B.
Langsung saja contoh soalnya. Diketahui sebuah perusahaan memiliki fungsi biaya C sama dengan 4Q kuadrat min 16Q plus 40. Hitunglah berapa unit biaya total minimumnya dan jumlah biaya minimum tersebut. Kemudian carilah biaya-biaya yang lainnya, yakni biaya tetap, biaya variabel, biaya rata-rata, biaya tetap rata-rata, dan biaya variabel rata-rata pada produksi tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya tadi sudah diketahui bahwa C sama dengan 4Q kuadrat min 16Q plus 40, di mana A sama dengan 4, B sama dengan min 16, C sama dengan 40. Besarnya biaya C minimum terjadi saat Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 16 per 2 kali 4 sama dengan 16 per 8 sama dengan 2 unit. Kemudian kita tentukan besarnya biaya minimum C min sama dengan 4Q kuadrat min 16 Q plus 40 sama dengan 4 kali 2 kuadrat min 16 kali 2 sama dengan 16 min 32 plus 40 sama dengan 24. Kemudian untuk biaya tetapnya FC sama dengan 40. FC ini merupakan sama dengan C, jadi C-nya tadi adalah 40, maka biaya tetapnya itu sama dengan 40. Nah, kemudian ada biaya variabel VC sama dengan 4Q kuadrat min 16Q sama dengan 4 kali 2 kuadrat min 16 kali 2 sama dengan 16 min 32. VC sama dengan min 16. Kemudian kita tentukan biaya rata-rata AC sama dengan C per I sama dengan 4Q kuadrat min 16I plus 40 per I sama dengan 4 kali 2 kuadrat min 16 kali 2 plus 40 per 2 sama dengan 24 per 2, jadi AC sama dengan 12. Kemudian ada biaya tetap rata-rata AFC, rumusnya adalah FC per Q sama dengan 40 per 2, AFC sama dengan 20. Kemudian untuk biaya variabel rata-rata AVC sama dengan VC per Q sama dengan min 16 per 2 AVC sama dengan min 8. Selanjutnya kita beralih ke gambar kurvanya. Jadi perhitungan sebelumnya didapatkan VC atau variable cost sama dengan min 16 pada saat Q sama dengan 2. Karena FC sama dengan C seperti yang telah diketahui di awal yaitu 40, maka untuk garisnya berada pada titik 0,40. Kemudian terdapat garis C minimum yaitu di titik 24 dengan kuantitas 2. Jadi bisa digambarkan titik koordinat 2,24. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi penerimaan, di mana total penerimaan adalah sejumlah pendapatan yang diterima dari penjualan. Total penerimaan diperoleh dari harga suatu barang atau jasa dikalikan dengan kuantitas suatu barang atau jasa. Dengan fungsi nonlinear total penerimaan sebagai berikut dengan rumus TR sama dengan PQ. Lalu P dijabarkan dalam fungsi linear permintaan sehingga TR sama dengan B min AQ dikali Q. TR sama dengan BQ min AQ kuadrat, di mana TR itu merupakan singkatan dari total revenue atau total penerimaan. P adalah harga barang atau jasa, Q adalah kuantitas barang atau jasa, dan B min AQ adalah fungsi linear permintaan. Berikut merupakan gambaran kurva dari fungsi penerimaan, di mana terdapat garis horizontal Q, garis horizontal P, TR, dan garis dari fungsi penerimaan TR sama dengan BQ min AQ kuadrat yang memiliki titik koordinat penerimaan maksimum pada min B per 2A, min D atau demand per 4A. Lebih jelasnya kita beralih pada contoh soal berikut. Apabila diketahui sebuah fungsi permintaan yaitu P sama dengan 20 min 2Q, maka tentukan penerimaan total maksimumnya dan gambarkan kurvanya dalam satu diagram. Penyelesaiannya diketahui fungsi persamaan P sama dengan 20 min 2Q. Pertama, kita mencari TR menggunakan rumus TR sama dengan P dikali Q. Lalu dimasukkan P, maka P sama dengan 20 min 2Q dikali Q. Maka didapat TR sama dengan 20Q min 2Q kuadrat. Selanjutnya, kita mencari TR maksimum dari fungsi yang sudah kita dapatkan sebelumnya menggunakan rumus kuadrat min B per 2A min B
B kuadrat min 4AC per 4A. Lalu dimasukkan fungsi tersebut pada rumus di atas sehingga didapat TR sama dengan min 20 per 2 dikali min 2 min 20 kuadrat min 4 dikali min 2 dikali 0 per 4 dikali min 2 sama dengan min 20 per min 4 400 plus 0 per negatif 8 sama dengan min 20 per 4 400 min 400 per min 8, maka didapat titik koordinat TR maksimum pada 5,50. Jika TR sama dengan 0, maka TR sama dengan 20Q dikurangi 2Q kuadrat. 0 sama dengan 20Q dikurangi 2Q kuadrat. 0 sama dengan 2Q dikali 10 min Q. Lalu kita dapat mengetahui Q1 yakni 2Q sama dengan 0, Q sama dengan 0 per 2, Q sama dengan 0, dan Q2 yakni 10 min Q sama dengan 0, 10 sama dengan Q, maka didapat titik koordinat pada 0,0. Kemudian kita mencari titik koordinat dari persamaan fungsi P sama dengan 20 min 2Q. Jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 20 min 2. P sama dengan 20 min 2 dikali 0. Didapat P sama dengan 20 atau pada titik koordinat 0,20. Jika Q sama dengan 10, maka P sama dengan 20 min 2Q. P sama dengan 20 min 2 dikali 10. P sama dengan 20 min 20 sehingga P sama dengan 0 atau pada titik koordinat adalah gambar kurvanya. Diketahui fungsi harga P sama dengan 20 min 2Q. Persamaan menunjukkan bahwa harga turun sebesar 2 satuan untuk setiap kenaikan 1 satuan kuantitas, sehingga diketahui bahwa harga maksimum adalah 20 dan kuantitas maksimum adalah 10. Fungsi penerimaan total TR sama dengan 20Q min 2Q kuadrat. Bentuk kurva TR mencerminkan bahwa penerimaan total meningkat hingga titik tertentu atau titik maksimum lalu menurun. Titik maksimum TR terjadi saat Q sama dengan 5 dengan nilai TR sama dengan 50. Hal ini karena pada saat titik tersebut MR atau marginal revenue sama dengan 0. Kemudian materi selanjutnya yaitu fungsi break even point, di mana break even point atau biasa disingkat dengan BEP merupakan suatu kondisi di mana total biaya sama dengan total penerimaan. Kondisi ini penjual tidak mendapatkan untung maupun rugi. Dengan demikian, secara matematika persamaan BEP tertulis sebagai berikut: TR sama dengan TC, di mana TC atau total cost merupakan total biaya, TR atau total revenue merupakan total penerimaan. Berikut merupakan gambar dari kurva break even point atau BEP. Selanjutnya penjelasan dari gambar kurva sebelumnya, yaitu di mana tingkat produksi Q1 dan Q4 menunjukkan keadaan peluang pokok karena penerimaan total sama dengan pengeluaran total atau R sama dengan C. Kemudian area di sebelah kiri Q1 dan sebelah kanan Q4 menunjukkan keadaan rugi karena penerimaan total lebih kecil dari pengeluaran total atau R lebih kecil dari C. Sementara area di antara Q1 dan Q4 menunjukkan keadaan untung karena penerimaan total lebih besar dari pengeluaran total atau R lebih besar daripada C. Nah, pada tingkat produksi Q3 menunjukkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total ketika R maksimum atau C minimum. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi, namun sebaliknya besar kecilnya selisih positif antara R dan C menunjukkan biaya kecilnya keuntungan. Langsung saja kita beralih ke contoh soalnya. Sebuah perusahaan memiliki fungsi permintaan dari produk yang telah dijualnya sebagai berikut: P sama dengan min 4 plus 520, dan fungsi biayanya adalah TC sama dengan Q kuadrat plus 20Q plus 3500. Dari informasi tersebut kemudian tentukan BEP, laba maksimal, dan pendapatan maksimalnya. Langsung saja kita bahas contoh soalnya. Yang pertama mencari BEP dulu, yakni TR sama dengan P dikali Q, min 4Q plus 520 dikali dengan Q, hasilnya min 4Q kuadrat plus 520Q. Kemudian untuk TC-nya yaitu sama dengan Q kuadrat plus 20Q min 3500. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus TR sama dengan TC. Min 4Q kuadrat plus 520Q sama dengan Q kuadrat plus 20Q
plus 3.500. Min 4Q kuadrat min Q kuadrat plus 520Q min 20Q min 3.500 sama dengan 0. Kemudian min 5Q kuadrat plus 520Q min 3.500 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan saja dibagi dengan 5. Hasilnya min Q kuadrat plus 100Q min 700 sama dengan 0. Kemudian kita lanjut mencari Q1 dan Q2, dimasukkan ke dalam rumus kuadrat, yakni min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A sama dengan min 100 plus minus akar 100 kuadrat min 4 dikali min 1 dikali min 700 per 2 dikali min 1 sama dengan min 100 plus minus akar 10.000 dikurangi 2.800 per min 2. Kemudian hasilnya min 100 plus minus akar 7.200 min 2Q per 2Q. Untuk Q1 nya min 100 plus 84,85 per min 2 sama dengan 7,58. Untuk yang Q2 nya sama dengan min 100 min. Selanjutnya untuk Q1 sama dengan 7,58, kita masukkan ke rumus TR yang tadi. TR sama dengan min 4Q kuadrat plus 520Q sama dengan min 4 dikali 7,58 kuadrat plus 520 dikali dengan 7,58 sama dengan 229,3 plus 3.941,6 dan hasilnya yaitu 3.772. Kemudian untuk P nya min 4Q plus 520 sama dengan min 4 dikali dengan 7,58 plus 520 sama dengan hasilnya dibulatkan yaitu 490. Nah, untuk BP1 sudah diketahui titiknya yaitu 7,58 dan 3.772. Nah, untuk Q2 nya sama dengan 92,43. Kita masukkan ke dalam TR, yakni min 4Q kuadrat plus 520Q sama dengan min 4 dikalikan dengan 92,43 kuadrat plus 520 dikalikan dengan 92,43 sama dengan hasilnya yaitu 13.890. Untuk P nya min 4Q plus 520 sama dengan min 4 dikalikan dengan 7,58 plus 520 sama dengan 490. Untuk BEP yang kedua menghasilkan di titik 92,43 dan 13.890.000. Kemudian untuk mencari keuntungan atau laba maksimal tercapai pada saat titik puncak fungsi keuntungan, Pi sama dengan TR dikurangi TC sama dengan 520Q min 4Q kuadrat min Q kuadrat min 20Q plus 3.500. Pi sama dengan min 5Q kuadrat plus 500 min 3.500. Laba maksimal tercapai pada saat Q sama dengan min B per 2A. Pi sama dengan min 500Q per 2 dikalikan dengan 5 sama dengan min 500 per min 10 sama dengan 50 unit. Pada saat Q sama dengan 50 unit, maka laba sama dengan min 5Q kuadrat plus 500Q min 3.500. Min 5 dikalikan dengan 50 kuadrat plus 500 dikali dengan 50 min 3.500. Hasilnya sama dengan 9.000. Jadi laba maksimal tercapai pada saat jumlah barang yang dijual sebanyak 50 unit dengan laba yang diperoleh sebesar 9.000. Kemudian pendapatan maksimum tercapai pada titik puncak fungsi pendapatan yaitu Q sama dengan min B per 2A. TR sama dengan min 520Q min 4Q kuadrat. Q sama dengan min B per 2A sama dengan min 520 per 2 dikalikan dengan min 4 dan hasilnya 65 unit. P sama dengan 520 min 4Q sama dengan 520 min 4 dikalikan dengan 65 unit dengan harga Rp260. TR sama dengan 520Q min 4Q kuadrat. TR sama dengan 520 dikalikan dengan 65 min 4 dikalikan dengan 65 kuadrat. TR hasilnya yaitu 16.900. Jadi pendapatan maksimumnya adalah 16.900 yang tercatat pada saat Q sama dengan 65 unit dan harganya Rp260. Setelah menemukan jawaban dari penyelesaian soal tersebut, kita masukkan ke dalam kurvanya. Yang pertama itu ada BP1 di mana berada di titik TR 3.772 dan dengan kuantitas 7,58. Untuk BP keduanya ada di titik TR 13.890 dan di kuantitas 92,43. Untuk Q3 merupakan jumlah produksi pada laba maksimal yaitu sebesar 50 unit dengan perolehan laba sejumlah 9.000. Untuk Q4 merupakan jumlah produksi pada pendapatan maksimal yaitu sebesar 16.900 yang tercatat pada saat Q sama dengan 65 unit. Lalu ditarik garis dari TC dari kiri yang dimulai dari bawah ke kanan menuju atas dengan persamaan TC sama dengan Q kuadrat plus 20Q plus 3.500.
Selanjutnya kita beralih ke materi kurva indifference, di mana kurva indifference itu kurva yang menggambarkan titik-titik dari kombinasi total barang X dan total barang Y yang telah dikonsumsi pada saat tingkat tertentu. Nah, kurva indifference ini memiliki persamaan fungsi F buka kurung X, Y ditutup kurung sama dengan A. Keterangannya, barang X dan barang Y ialah jenis suatu barang yang dikonsumsi, dan A itu menunjukkan tingkat kepuasan. Kurva di bawah menggambarkan kurva indifference yang memiliki beberapa tingkatan kepuasan yang memiliki titik koordinat yang tidak sama. Kurva indifference mempunyai 5 sifat, diantaranya kurva indifference menggambarkan tingkatan kepuasan atau utilitas yang tetap pada tiap gabungan pada suatu grafik indifference. Untuk grafik indifference memiliki kemiringan yang bernilai negatif. Grafik indifference bersifat cembung pada titik awal buka kurung 0,0 tutup kurung. Grafik indifference yang semakin menjauh dari titik awal 0,0 maka tingkatan kepuasannya akan semakin tinggi, dan grafik indifference tidak boleh saling berpotongan dengan yang lain. Berikut merupakan beberapa contoh dari kurva indifference, yaitu A. Kurva indifference yang berbentuk lingkaran, B. Kurva indifference yang berbentuk parabola, dan C. Kurva indifference yang berbentuk parabola. Nah, selanjutnya kurva indifference yang bentuknya lingkaran. Dengan persamaan lingkaran, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat, yang pusatnya dipindahkan ke titik buka kurung A, A tutup kurung, hingga didapatkan rumusnya, yaitu buka kurung X dikurangi A tutup kurung kuadrat, ditambah buka kurung Y dikurangi A tutup kurung kuadrat sama dengan A atau X ditambah Y ditambah akar 2XY sama dengan A. Jika parameter A dalam persamaan di atas dirubah sehingga didapatkan kehimpunan grafik lingkaran, namun yang akan digunakan hanya pusaran seperempat lingkaran yang bersinggungan terhadap sumbu X dan Y pada titik buka kurung A, 0 tutup kurung dan buka kurung 0, A tutup kurung. Berikut contoh soalnya. Grafik indifference konsumen diketahui dengan persamaan X ditambah Y dikurangi akar 2XY sama dengan A. Dan seandainya utility konsumen bisa dihitung, tentukan total barang Y yang perlu dikonsumsi saat menggunakan barang X sebesar 3 item, sehingga tingkatan kemasannya tetap 15 item. Maka penyelesaiannya yaitu X sama dengan 3, A sama dengan 15, maka X ditambah Y dikurangi akar 2XY sama dengan A. Lalu 3 ditambah Y akar 2 dikali 3Y sama dengan 15. Kemudian Y dikurangi akar 6Y sama dengan 15 dikurangi 3. Y dikurangi akar 6Y sama dengan 12. Y min 12 sama dengan akar 6Y. Y min 12 kuadrat sama dengan akar 6Y kuadrat, karena kedua ruas dikuadratkan, sehingga menjadi Y kuadrat min 24Y ditambah 144 sama dengan 6Y. Y kuadrat min 30Y ditambah 144 sama dengan 0. Sehingga jika difaktorkan menjadi buka kurung Y dikurangi 24 tutup kurung dikali buka kurung Y dikurangi 6 tutup kurung sama dengan 0. Jadi Y min 24 sama dengan 0. Y sama dengan 24. Dan Y min 6 sama dengan 0. Y sama dengan 6, namun tidak memenuhi. Jadi jumlah barang Y yang perlu dipakai saat menggunakan barang X sebesar 3 item, sehingga tingkatan utility-nya tetap 15 item adalah 24 item. Berikut gambaran kurvanya, di mana menunjukkan total barang Y yang perlu dipakai saat menggunakan barang X sebesar 3 unit, supaya tingkatan utility-nya tetap 15 item adalah 24 item. Kurva indifferent berbentuk hiperbola. Pada kurva berbentuk hiperbola ini memiliki sisi XY sama dengan A yang bisa digeser sejajar hingga pusatnya berimpit menggunakan titik min H, min K.
pada kuadran ketiga. Sebagai akibatnya persamaannya menjadi X ditambah H ditambah Y ditambah K sama dengan garis asimtot yang tegak adalah X sama dengan min H dan garis asimtot yang datar Y sama dengan min K. Sehingga titik pangkas sumbu X sama dengan A per K dikurangi H, titik pangkas sumbu Y sama dengan A per H dikurangi K. Apabila parameter A dalam persamaan di atas dirubah, maka menghasilkan himpunan kurva hiperbola yang sama sisi. Namun yang dipakai hanya bagian hiperbola pada kuadran 1. Seseorang konsumen ketika mengkonsumsi barang X dan barang Y, tingkatan utility ditunjukkan pada persamaan XY ditambah Y ditambah 6X sama dengan A dikurangi 6. Tentukanlah titik pusat kurva hiperbola dan hitunglah berapa jumlah maksimum barang X yang dikonsumsi apabila tingkatan kepuasannya adalah 30 satuan. Berikut penjelasannya. Diketahui A sama dengan 3, kemudian dengan A menggunakan persamaan yang sudah diketahui sehingga XY ditambah Y ditambah 6X ditambah 6 sama dengan 30. X ditambah 1 ditambah 6, X ditambah 1 sama dengan 30. X ditambah 1, X, Y ditambah 6 sama dengan 30, sehingga didapat titik koordinat di min 1, min 6. Jadi X plus 1, 6 sama dengan 30, lalu ruas kiri dikali silang menjadi 6X plus 6 sama dengan 30, 6X sama dengan 30, min 6, X sama dengan 4. Jadi barang yang dikonsumsi adalah 4. Di samping adalah gambar kurvanya dengan titik pusat pada min 1,6 dan garis kurva pada X sama dengan 4. Selanjutnya kita akan membahas kurva invariant yang berbentuk parabola, yaitu sama dengan S kuadrat atau A kuadrat. Kurva ini dipindahkan secara sejajar sehingga titik puncaknya berada pada garis Y min K dengan sumbu X yang menyesuaikan diri tergantung pada H buat kurung A ditambah 1 tutup kurung. Dengan demikian persamaan baru yang dihasilkan adalah Y ditambah K sama dengan buat kurung X dikurangi H buat kurung A ditambah 1 tutup kurung kuadrat per A kuadrat. Akar Y plus K sama dengan X dikurangi HA dikurangi H per A atau X dikurangi H per akar Y plus K plus H sama dengan A. Ketika parameter A dalam persamaan tersebut diubah, titik puncak parabola akan bergeser sepanjang garis Y dan K lalu membentuk himpunan kurva parabola yang baru. Titik pada sumbu X dan Y dapat dinyatakan sebagai sumbu X sama dengan H buat kurung A ditambah 1 tutup kurung ditambah A akar K. Sumbu Y sama dengan H kuadrat buat kurung 1 ditambah 1 per A tutup kurung kuadrat min K. Selanjutnya diberikan contoh soal mengenai kurva invariant seorang konsumen yang ditunjukkan melalui persamaan X min akar buat kurung Y ditambah 1 tutup kurung. Pertanyaannya adalah jika tingkat kepuasan konsumen dapat diukur, berapakah jumlah maksimum barang X dan barang Y yang dapat dikonsumsi agar tingkat kepuasannya tetap sebesar 4 satuan. Berikut adalah langkah-langkah penyelesaiannya. Kurva invariant untuk A sama dengan 4, X min akar buat kurung Y ditambah 1 tutup kurung sama dengan 4, yang dapat disederhanakan menjadi X dikurangi 4 sama dengan akar buat kurung Y ditambah 1 tutup kurung buat kurung X dikurangi 4 tutup kurung kuadrat sama dengan Y ditambah 1. Dari sini kita dapat menemukan puncak parabolanya pada titik buat kurung 4, min 1. Sebaliknya, jika Y sama dengan 0, jumlah maksimum barang X yang dapat dikonsumsi adalah buat kurung X dikurangi 4 tutup kurung kuadrat sama dengan Y ditambah 1 buat kurung X dikurangi 4 tutup kurung kuadrat sama dengan 0 ditambah 1 buka kurung X dikurangi 4 tutup kurung kuadrat sama dengan 1. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 16 sama dengan 1. X kuadrat dikurangi 8X ditambah 15 sama dengan 0. Persamaan ini dapat difaktorkan menjadi
buka kurung X dikurangi 5 tutup kurung, buka kurung X dikurangi 3 tutup kurung sama dengan 0, sehingga diperoleh dua nilai. X1 sama dengan 5, X2 sama dengan 3. Nah, perlu dicatat, sifat kurva indifferent itu cenderung menurun dari kiri atas ke kanan bawah dan cembung ke arah origin. Oleh karena itu, posisi X sama dengan 5 berada di area yang tidak relevan dari parabola, maka titik tersebut tidak memenuhi sehingga tidak dipakai. Jadi, jumlah maksimum barang X yang dikonsumsi ialah 3 unit. Selanjutnya, setelah menyelesaikan soal tersebut, kita gambarkan ke kurvanya dengan nilai Y sama dengan 15 dan X sama dengan 3. Selanjutnya mengenai hubungan kurva indifference dengan garis anggaran. Oke, jika dengan uang sebanyak M digunakan untuk membeli barang X dan Y, itu kombinasi jumlah barang X dan Y yang dapat kita beli ditunjukkan oleh garis lurus ini yang menggabungkan titik M per PX dan M per PY. Nah, garis ini dinamakan garis anggaran atau budget line. Tingkatan utility maksimum itu bila konsumen membelanjakan uangnya sebanyak M untuk membeli barang Y dan X dan barang X, yaitu pada posisi antara garis anggaran dengan kurva indifference. Nah, posisi ini menggambarkan posisi kepuasan yang maksimum atau posisi equilibrium konsumen dengan kendala N. Bisa kita lihat bahwa 12 adalah kurva indifference yang paling tinggi yang dapat dicapai oleh garis anggaran tersebut. Oke, dengan kurva indifference dan garis anggaran dapat ditunjukkan berapa jumlah barang X dan Y yang dibeli konsumen, memiliki sejumlah yang tertentu agar kepuasannya di titik maksimum. Untuk lebih jelasnya dapat dikerjakan contoh soal berikut ini. Contoh soal 1, kurva indifference seseorang yang mengkonsumsi ditunjukkan oleh persamaan X dan Y sama dengan A. Nah, jika persamaan garis anggaran itu 2X plus 5Y sama dengan 100, maka tentukan kombinasi total barang X maupun barang Y yang dikonsumsi oleh konsumen tersebut. Maka penyelesaiannya diketahui persamaan indifference sama dengan X, Y sama dengan A. Persamaan garis anggaran 2X plus 5Y sama dengan 100. Langkah pertama memotong garis anggaran dengan persamaan indifference dengan cara menyelesaikan kedua persamaan secara serentak, yaitu dari persamaan garis anggaran 2X plus 5Y sama dengan 100, kemudian 2X dipindah ke ruas kanan, sehingga 5Y sama dengan 100 min 2X, Y sama dengan 100 min 2X per 5, sehingga sama dengan 20 min 2 per 5X. Kemudian substitusikan ke dalam persamaan indifference, yaitu XY sama dengan A, XY sama dengan X, dalam kurung 20 min 2 per 5X sama dengan A, 2 per 5 X kuadrat min 20X plus A sama dengan 0, sehingga X kuadrat min 50X plus 5 per 2A sama dengan 0. Supaya persamaan itu punya akar yang kembar yakni titik bersinggungan garis anggaran dan kurva indifference harus memiliki syarat D sama dengan B kuadrat min 4 AC sama dengan 0, sehingga dari fungsi yang telah didapat sebelumnya didapat D sama dengan min 50 kuadrat min 4 kali 1 kali 5 per 2A sama dengan 2500 min 10A. Lalu 10A dipindah ke ruas kiri sehingga 10A sama dengan 2500, A sama dengan 2500 per 10, A sama dengan 250. Jadi X kuadrat min 50 plus 55 per 2 tutup buka kurung 250 sama dengan 0, X kuadrat min 50 X ditambah 625 sama dengan 0, tutup buka kurung X min 25 kuadrat sama dengan 0, sehingga X 25 kuadrat sama dengan 0, maka didapat X sama dengan 25. Kemudian Y sama dengan 20 min 2 per 5X sama dengan 20 min 2 per 5, tutup buka kurung 25 sama dengan 20 min 10 sama dengan 10. Selanjutnya mencari persamaan garis anggaran dari persamaan yang sudah diketahui bahwa 2X plus 5Y sama dengan 100. Jika X sama dengan 0, maka 2X plus 5Y sama dengan 100,
kali 0 plus 5Y sama dengan 100. Y sama dengan 100 per 5, maka Y sama dengan 20. Sehingga titik koordinatnya yaitu 0,20. Kemudian jika Y sama dengan 0, maka 2X plus 5Y sama dengan 100. 2X plus 5 kali 0 sama dengan 100. X sama dengan 100 per 2, X sama dengan 50. Sehingga titik koordinatnya yaitu 50,0. Jadi jumlah barang X yang dikonsumsi 25 unit dan barang Y sebanyak 10 unit. Lalu dapat digambarkan dengan kurva di bawah ini dari titik koordinat barang yang barang X dan barangnya yang dikonsumsi yaitu 25,10 berada pada garis anggaran 50,20 sehingga terbentuk garis kurva indiferen tepat pada garis anggaran dan mengenai titik koordinat 25,10. Kesimpulannya, fungsi nonlinear dalam ekonomi digunakan untuk menggambarkan hubungan kompleks antara variabel ekonomi, seperti kurva permintaan dan penawaran yang tidak selalu linear. Penerapan fungsi ini membantu dalam memodelkan perilaku konsumen dan produsen yang dinamis, serta menganalisis dampak perubahan harga atau kebijakan terhadap pasar. Dengan menggunakan fungsi dan linear ekonom, dapat memprediksi tren ekonomi lebih akurat dan membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ekonomi.